Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas A Teknologi Pendidikan 2019, mata kuliah Manajemen Sistem Pelatihan yang diampu oleh dosen Bapak S. Tumiarso akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sumber daya manusia peserta pelatihan. Sebelumnya, perkenalan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rifki Nur Ramadan, yang kedua ada Afifah Putri Nastifi, yang ketiga ada Erna Yuliana, yang keempat ada Farah Dilakini Salsabila, yang kelima ada Junita Rafika Putri. Selanjutnya, peta konsep pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya peserta pelatihan. Lalu yang kedua, fungsi manajemen sumber daya peserta pelatihan. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya peserta pelatihan. Yang keempat, jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir, tata kelola manajemen sumber daya peserta pelatihan. Yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Malayu Hasibuan. Menurutnya, manajemen sumber daya manusia adalah sumber dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, menurut Amin Wijaya Tunggal, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Yang ketiga, menurut Teh Hani Handoko, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi. Jadi dapat disimpulkan, manajemen sumber daya manusia peserta pelatihan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadaan atas peserta sebagai sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta peserta pelatihan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Ada dua ahli yang menyatakan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada Wirta dan Davis. Nah, Wirta dan Davis ini menyatakan tujuan sumber daya manusia itu yang pertama ada tujuan kemasyarakatan, societal objective. Dalam tujuan kemasyarakatan ini, semua organisasi itu mempunyai tanggung jawab mengelola sumber daya manusianya. Kenapa kok harus gitu? Agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakatnya. Jadi ya tujuan penting. Ya, selanjutnya itu ada itu bukanlah suatu tujuan dan suatu proses. Nah, akan tetapi tujuan organisasi itu pengangkatan atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan untuk tujuan yang ketiga, itu ada tujuan fungsional. Itu manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen sumber daya manusia itu untuk memelihara kontribusi bagian-bagian agar mereka sumber daya manusia dalam tiap bagian-bagiannya melaksanakan tugasnya itu secara optimal, tidak setengah-setengah tapi benar-benar secara optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi personal objektif dalam tujuan personal, tujuan pribadi ini ya, anggota organisasi diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi. Jadi personalnya, individu-individunya itu harus benar-benar tahu tujuan organisasi itu untuk apa toh. Nah itu
individualnya harus memahami tentang tujuan organisasinya terlebih dahulu. Tuh. Terus selain itu pemeliharaan maupun pengembangan individu-individu dalam organisasi perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Spuller et al. Dia menyatakan bahwa tujuan sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Dan di sini harus tingkat produktivitasnya itu harus benar-benar diperbaiki, ditingkatkan supaya maksimal, supaya baik, hasilnya itu baik. Dan yang kedua itu ada memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Jadi tidak hanya yang diperbaiki kuantitasnya saja, tapi selanjutnya itu meyakinkan bahwa ya organisasi itu sudah legal gitu, tidak ilegal, istilahnya tidak ilegal gitu. Manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Di perencanaan kebutuhan sumber daya manusia itu ada 2 kegiatan utama ya. Yang pertama itu perencanaan dan permintaan organisasi, baik dalam perencanaan dan permintaan itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus selanjutnya fungsi staffing. Staffing ini sangat penting, yaitu mengatur keanggotaan, karena di sini itu harus menentukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan, karena ya kualitas sumber daya manusia itu seperti dalam tujuan tadi, nah itu sangat penting untuk diperbaiki dan untuk ditingkatkan. Kenapa harus diperbaiki dan ditingkatkan? Ya supaya mendapatkan pekerja itu yang sesuai dengan apa ya dilakukannya dengan memanajemen sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini itu termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Biasanya Departemen Sumber Daya Manusia itu memberikan pelatihan terhadap para calon karyawan dan mereka memastikan dapat mereka. Lanjut untuk selanjutnya. Yang selanjutnya, jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut ini merupakan jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, skill training atau pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan, kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua, retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional, yaitu pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Yang selanjutnya, team training atau pelatihan tim.
Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan di saat ini, beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang selanjutnya, teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi. Misalnya saja digital marketing, developer, juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang selanjutnya, creativity training atau pelatihan kreativitas, yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Kemudian bagian selanjutnya adalah mengenai tata kelola manajemen SDM peserta pelatihan, yang mana terdapat 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pertama merupakan perencanaan. Perencanaan SDM adalah proses memanajemen dalam menentukan pergerakan SDM organisasi dari posisi yang saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Seperti yang telah dijelaskan dalam fungsi tadi, salah satu fungsi MSDM adalah fungsi staffing. Jadi, dalam pelatihan, perencanaan SDM ini dapat digunakan untuk menentukan misal pembicara, target peserta, serta cara pengelolaannya. Perencanaan SDM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari perencanaan ini, yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM. 2. Memadukan kegiatan personalia atau individu dan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. 3. Menentukan kualitas dan kuantitas SDM. 4. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Maksudnya, setelah melalui pelatihan ini, diharapkan SDM yang ada mampu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang terakhir, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Adapun langkah dalam perencanaan SDM ini adalah 1. Penentuan kebutuhan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu diadakan penentuan kebutuhan dengan mengumpulkan data relevan yang terkait dengan tujuan pelatihan. 2. Mendesain program. Mendesain program ini tergantung pada tujuan pelatihan yang hendak dicapai. Desain program dimulai dengan mengidentifikasi mengenai apa yang dibutuhkan peserta dalam suatu program pelatihan, supaya sumber daya yang ada juga mengerti apa yang harus diketahui dan dikerjakan. 3. Evaluasi keefektivitasan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji apakah program pada perencanaan sumber daya yang telah diterapkan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya atau tidak. Kemudian selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar karyawan atau seorang individu dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang optimum. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan adalah suatu proses pengembangan SDM yang lebih bersifat filosofis dan teoritis.
Sedangkan pengembangan kemampuan atau yang biasanya diadakan dalam pelatihan merupakan suatu proses pengembangan SDM yang bersifat keterampilan dan teknis untuk pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan SDM ini diperlukan karena merupakan cara efektif menghadapi beberapa tantangan dalam banyak organisasi. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu antara lain untuk mengupdate kemampuan diri, perubahan sosioteknis, dan perputaran tenaga kerja. Kemudian berikut merupakan skema tujuan dan metode pengembangan SDM. Di sini dapat kita lihat tujuan pengembangan untuk memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan seseorang individu dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan. Sifat pengembangan ini dapat tiga, yakni pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan sikap. Dalam pengembangan pengetahuan, proses pengembangannya yaitu menggunakan pengembangan intelektualisasi dan dapat menggunakan dengan metode sekolah, kuliah, ceramah, dan lain-lain. Kemudian, dalam pengembangan keterampilan, proses pengembangan yang dapat dilakukan adalah melalui latihan atau praktik dengan metode pengembangan, diskusi kasus, kursus, project studi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dalam pengembangan sikap. Proses pengembangannya dapat berupa pengembangan sikap atau sifat yang emosional dengan metode pengembangan game sensitivity training. Game sensitivity training ini maksudnya adalah pendidikan untuk membantu para karyawan atau individu agar lebih mengerti tentang diri sendiri dan juga memiliki perasaan yang sensitif atau menciptakan pengertian yang lebih mendalam di antara para individu yang lainnya supaya dalam pelaksanaannya nanti itu dapat terbentuk suatu kerjasama yang baik sehingga dapat menciptakan produktivitas kerja yang baik pula. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pelatihan sangat erat latihan yang dilakukan di awal sebelum pelaksanaan mengacu pada rondon pelatihan. Terdapat tahap-tahap dalam pelaksanaan pelatihan yang diawali dengan briefing, presensi peserta, pembukaan, ice breaking, masuk materi, dan penutup. Tahap yang pertama adalah presensi. Presensi peserta di mana menjadi tahap awal dalam pelaksanaan pelatihan. Dilakukan sebelum pelatihan untuk mendata peserta yang mengikuti pelatihan. Presensi tersebut berfungsi sebagai bahan informasi, diantaranya jumlah peserta, nama peserta, alamat email, nomor telepon, dan alamat tinggal. Yang kedua adalah pembukaan. Tahap selanjutnya yaitu pembukaan yang diawali dengan doa pembuka secara bersama-sama. Dan peserta mendengarkan sambutan dari pimpinan atau pihak perwakilan yang sekaligus membuka acara pelatihan. Yang ketiga adalah ice breaking. Ice breaking adalah proses kegiatan peralihan situasi dari kondisi yang menjenuhkan menjadi kondisi yang santai dan nyaman. Ice breaking ini bertujuan agar perhatian kembali tertuju pada materi yang diajarkan. Ice breaking yang membuat peserta menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti materi. Yang keempat adalah tahap materi. Pada saat memasuki materi, media, metode, tempat, dan pengelola sangat bersinergi dalam menciptakan pelatihan yang optimal. Materi menyesuaikan dengan tema yang dikehendaki pihak panitia. Cukup. Selanjutnya adalah proses evaluasi. Proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu bertanggung jawab, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi program juga merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan. Menurut Kirkpatrick, seorang ahli evaluasi, ada 4 tahap yang harus dievaluasi dari peserta pelatihan, yaitu 1. Evaluasi reaksi peserta pelatihan. Pada tingkat ini, keberhasilan suatu pelatihan dapat dievaluasi dari reaksi atau respon peserta pelatihan. Yang kedua adalah evaluasi belajar. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan dengan membuat kelompok pembanding.
Yang ketiga adalah evaluasi tingkah laku. Evaluasi ini memfokuskan pada evaluasi pelatihan karyawan dari aspek perubahan perilaku. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berhubungan dengan mengukur apa hasil yang diperoleh dari peserta pelatihan. Baik, sekian presentasi Sudah. pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.